Yo 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 yo, kembali lagi di Jam Film. Baiklah sobat-sobatku, pertama-tama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim dimanapun kalian berada. Semoga ibadah dan amal perbuatan kita semua diterima. Amin. Kembali lagi Jam Film menyapa kalian semua dengan segala kekurangannya tentunya. Dan akan kembali mengulas film The Purge, film yang menceritakan acara tahunan satu malam yang dimana semua bentuk kejahatan itu dilegalkan, dihalalkan, bahkan diwajibkan. The Purge 2 ini berjudul The Purge Anarchy, rilis pada tahun 2014. Dan meskipun melanjutkan film yang pertama, yang kedua ini tidak lagi mengangkat cerita dari keluarga Sandin yang hanya bertahan di dalam rumah, melainkan lebih banyak mengembangkan karakter dari berbagai background, memperlihatkan keadaan luar ketika The Purge berjalan, dan kita akan lebih dijelaskan seluk-beluk dari malam pembersihan itu sendiri. Jadi tidak perlu banyak spoiler di awal, mari sama-sama putar intronya. Cerita ini dimulai tanggal 21 Maret tahun 2023, 2 jam setengah sebelum dimulainya Purge tahunan. Kita diperkenalkan dengan wanita single parent bernama Eva, yang di hari itu sudah saatnya kedai tempat ia bekerja tutup, sehingga ia dan teman-temannya bersiap untuk pulang guna menghadapi malam pembersihan. Stay safe. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan Leo Bernes, yang dimana nampaknya menyiapkan senjata-senjatanya untuk melakukan satu hal di malam pembersihan. Lalu yang berikutnya kita diperkenalkan dengan dua pasangan muda yang bernama Liz dan Shane. Mereka berdua sangatlah anti dengan The Purge. Namun siapalah mereka? Yang mereka tahu hanyalah mereka harus cepat-cepat sampai rumah sebelum waktu malam pembersihan dimulai. Lanjut, barulah di sini kita diperlihatkan Presiden Amerika yang bernama Donald Talbot, sang pencipta The Purge, yang mereka namai sebagai NFFA atau New Founding Father. Di pidato singkatnya mengatakan bahwa rezimnya telah berjuang melawan dan menangani kejahatan epidemik yang telah mengganggu bangsa Amerika, dan The Purge adalah jawaban terbaik untuk menangani itu semua. Oh, girl, how you doing? Diego, good. How you doing? It's not great. Oh, well, Yeah. protection? No, thanks, Diego. I'm the man for the job. Singkat cerita, meskipun The Purge sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di tanah Amerika, tetap saja terjadi pro kontra hingga menciptakan sebuah poros pemberontakan yang menolak The Purge itu berjalan, yang dipimpin oleh Carmelo John, yang dimana mereka membuat kampanye besar-besaran untuk melawan kebijakan dari The Purge. Di sana kita diperkenalkan dengan Kelly dan juga kakeknya yang bernama kakek Rico, yang justru mereka berseberangan pendapat, di mana sang kakek tetap percaya dengan pemerintah bahwa The Purge adalah cara terbaik untuk menghadapi kemiskinan yang tidak terkontrol. Eva adalah ibu Kali dan kakek Rico adalah ayah dari Eva. Sang kakek Rico yang sudah sakit-sakitan selalu mendoakan kepada dua orang yang paling dicintainya untuk bisa selalu bertahan dari kekurangan finansial yang mereka alami. Di sana kakek Rico ingin berdiam diri di dalam kamar dan tidak mau diganggu selama The Purge berjalan. Namun nyatanya sang kakek itu berbohong, di mana beberapa jam lagi The Purge dimulai, ia beranjak keluar secara diam-diam, meninggalkan surat di dalam kamarnya, dan sudah dijemput oleh seseorang untuk menuju ke suatu tempat. Kembali ke pasangan sejoli ini. Sebelum sampai rumah, mereka mampir untuk berbelanja di supermarket. Dan ketika mereka ingin menaiki mobilnya, There. mereka terkejut bukan kepalang. Tiba-tiba datang para gerombolan bertopeng yang nampak mereka adalah gerombolan yang akan berpartisipasi di malam pembersihan nanti. I don't know. There's something wrong with the car. Can you pull over? Try it again.
Dan ketika mereka melakukan perjalanan pulang, tiba-tiba mobil mereka mati di tengah jalan dan mereka mengetahui bahwa mobil mereka itu sengaja dirusak. Sedangkan di kejauhan sana, kelompok bertopeng tadi mengikuti mereka. Lanjut, 45 menit lagi sebelum malam pembersihan, kita diperlihatkan Leo yang mukanya datar tanpa ekspresi, penuh dengan kebencian dan misteri. Entah kemana tujuannya, semuanya belum ada yang pasti. Namun satu hal yang pasti adalah Eva dan Kelly sudah mengamankan pintu mereka. Waktu tak dapat dihentikan dan akhirnya broadcast system sudah diluncurkan, menandakan beberapa detik lagi The Purge akan dimulai. News 13 releasing the beast, a successful cleanse. This is not a test. This is your emergency government. Weapons of class restricted. Government officials of ranking 10, commencing at the siren, any and all crime, fire, and emergency medical services. Dan the alarm kematian telah berkumandang. Sungguh malang nasib Shane dan juga Liz, di mana mereka harus berjuang di jalanan ketika malam pembersihan, di mana semua orang saling membunuh satu sama lain dan tidak ada tempat berlindung bagi mereka. Kembali ke keluarga Eva, di malam itu Kelly berniat untuk memanggil kakeknya yang ada di kamar. Namun justru yang Kelly temui hanyalah seutas surat yang menuliskan bahwa kakek Rico telah menerima tawaran untuk menjadi martir oleh sekelompok orang kaya. Sebagai gantinya, nyawa kakek Rico ini akan dibayar cukup mahal, yaitu $100.000 atau setara dengan 1,5 miliar rupiah. Dan uang itu akan ditransfer ke esokan harinya untuk biaya hidup kedua wanita yang dicintainya, yaitu Eva dan juga cucunya Kelly. Namun sayang, belum selesai mereka bersedih, tiba-tiba pintu mereka berhasil dijebol oleh seseorang. Yang ternyata orang itu adalah tetangga mereka sendiri, yaitu Diego, yang memang sengaja ingin memburu Eva karena didasari rasa sakit hatinya kepada Eva yang selalu acuh dan cuek kepadanya. Let me tell you something. Kedua wanita itu tak berdaya. Diego nampak beringas dan ingin meniduri mereka semua. Tapi sebelum itu, You want some too? Come and get it! Where you at? datang gerombolan yang nampak mereka adalah pasukan tentara. Dan upaya Eva dan Kelly bersembunyi pun tetap sia-sia. Let's bring these two down. Mereka pun diseret keluar, dijambak, bahkan hingga dibanting. Hingga kebetulan Leo melintasi jalan di mana Eva dan Kelly disiksa. Leo yang melihat hal itu berargumen dengan dirinya sendiri agar tetap fokus dengan tujuannya sendiri dan tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain. Namun ia tetap kalah dengan hati nuraninya ketika melihat ada orang-orang yang tak berdaya di depan matanya. Di lain sisi, Shane dan juga Liz tidak sengaja lari ke arah mobil Leo dan bersembunyi ke dalam sana. Dan bisa kita lihat bahwa Leo bukanlah bapak-bapak biasa. Semacam ia sudah terbiasa bertarung semacam itu.
Dan dirasa keadaan sudah aman, ia pun segera mengamankan kedua wanita yang tidak dikenalnya itu. Dan ketika ia sampai ke dalam mobilnya, ada Shane dan juga Liz di dalamnya. Get out of the car or I will shoot you! Di tengah kerusuhan mereka semua, tanpa disadari orang yang di truk itu masih hidup. Ditambah kelompok yang mengejar dua sejoli itu juga telah sampai di ujung jalan. Hingga tidak ada kata lain selain mereka harus secepatnya menancap gas. Dan mereka pun akhirnya berhasil lolos dari maut. Leo yang sebagai dewa pelindung mereka semua tidak menemukan jawaban apapun tentang kenapa rumah Eva yang didatangi para tentara dan kenapa dua sejoli itu dikejar-kejar oleh kelompok The Purge. Leo tidak tahu apa-apa. Yang ia tahu hanyalah keganasan di malam itu dan juga mesin mobilnya yang hancur sehingga tidak bisa digunakan lagi. Leo pun semakin kebingungan karena dengan mobilnya yang rusak, mana mungkin ia bisa sampai ke tujuannya. Sehingga ia pun berencana untuk meninggalkan orang-orang itu yang memperlambat gerakannya saja. Namun di sana Eva mengatakan bahwa ia bisa memberinya mobil asalkan Leo bersedia untuk mengantarkan rombongan itu sampai ke rumah temannya, yaitu yang kita tahu yang dimaksud Eva adalah si Tania, teman kerjanya. Dengan begitu, Leo pun setuju, ia akan mengantarkan mereka ke rumah Tania. Namun itu tidak akan berjalan mudah karena mereka harus berjalan kaki guna sampai ke sana. Yang artinya, mereka akan menyusuri jalanan di malam mencekam tersebut. I move, you move. Understand? Stay close. Don't. Dengan dipimpin oleh Leo, mereka pun mulai melakukan perjalanan. Dan sebisa mungkin harus menghindar dari orang-orang gila yang bertebaran di setiap penjuru kota. Pemandangan terburuk yang akan selalu mereka lihat, bahkan bisa kapan saja mereka mendapatkan serangan. Dan Go down here. Get off of me! I'm stuck. It's a trap. benar adanya Shane terkena jebakan, kakinya terikat di sebuah tali, dan seketika itu juga mereka diserang oleh orang-orang random yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Untunglah dengan kehebatan Leo, semua itu bisa teratasi. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Di setiap jengkal langkah mereka, semakin buruk saja pemandangan yang mereka temui. Worker David Newsatter stole our pensions. Maybe David deserved it. Hingga tiba-tiba mereka menemukan satu truk yang tidak asing di mata mereka. Ya, itu adalah truk serupa yang menghampiri rusun Eva. Mereka pun berjalan mendekat dan We were just doing our duty. di sana ada sisa pasukan yang sekarat, dan sebelum mati orang itu mengatakan bahwa mereka hanya melaksanakan tugas. Apa maksud dari itu? Mendekatlah kelompok Leo ke truk tersebut, dan setelah itu di sana mereka tercengang bahwa truk ini adalah kelompokan besar dan tidak mungkin warga sipil biasa. Di dalam sana terdapat banyak monitor yang mendapatkan sebuah akses seluruh kamera CCTV di jalanan, dan juga mereka sudah memasang target di setiap map di seluruh kota, termasuk rusun yang Eva tempati. Sehingga di sanalah mereka baru sadar bahwa hal itu adalah gerakan dari pemerintah mereka sendiri, yaitu Founding Father, mengirim sejumlah pasukan bersenjata lengkap ke malam pembersihan dan membantai semua yang menjadi target mereka. Di akhir nanti saya akan jelaskan kenapa pemerintah ini menurunkan pasukan di malam pembersihan. Tenang saja. Mereka tidak bisa berlama-lama karena datangnya pasukan army yang hendak merecovery truk mereka yang hancur. Sehingga kelompok Leo terus berlari menyusuri gang-gang sempit untuk cepat-cepat sampai ke tujuan mereka. Hingga sampailah mereka ke persimpangan jalan yang dimana terdapat beberapa kelompok tengah melakukan kebrutalan mereka, memotong-motong tubuh orang yang mereka bunuh.
Hingga apesnya Liz tidak sengaja berteriak karena ada tikus mesum yang menyaplok pangkal paha Liz. Namun syukurlah Leo memiliki shadow kill yang cukup handal. Come on. Lanjut, mereka memilih jalur aman, yaitu perlintasan rel di bawah tanah, yang dimana di sisi bangunan juga dijadikan tempat persembunyian bagi para tunawisma yang bertahan di malam mencekam tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri, hampir rata-rata yang menjadi korban keganasan dari para partisipan The Purge adalah para tunawisma dan para gelandangan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama karena lorong bawah tanah sudah menjadi rahasia umum untuk tempat bersembunyi. Sehingga tiba-tiba muncullah gerombolan partisipan yang menggila dan menembaki siapapun yang ada di sana. Di sana Shen pun merasa bahwa melarikan diri adalah hal yang percuma. Meskipun ia seorang pria yang tanpa skill, namun ia tatak untuk memberanikan diri menyerang balik kelompokan itu dan dibantu oleh Liz. Mereka pun saling bersinergi. Anjay. Dan mereka pun berhasil. Mereka sudah semakin dekat. Namun Shen terus terseok-seok dengan luka tembak yang dideritanya. Sehingga kembali lagi Eva harus memastikan rumah temannya masih menjadi tempat yang aman. Lalu setelah itu mereka pun memutuskan untuk berlari, berpacu pada maut yang terus memburu mereka di malam itu. Dan akhirnya sampailah mereka di rumah Tania. Mereka pun disambut hangat di sana sehingga Shen akhirnya mendapatkan ruang untuk mengobati luka tembak yang ia derita. Semua masih berjalan normal hingga sampailah di mana Leo mendapati Tania yang mengkonsumsi obat-obatan. Membuat Leo pastinya seuzon dengan karakter Tania ini sehingga Leo langsung menagih janji yang Eva ucap. Namun sayang, ternyata Eva berbohong, tidak ada mobil yang bisa diberikan kepada Leo. Terlebih lagi, Eva tahu tujuan Leo, yaitu ia ingin pergi ke suatu tempat dan mau membunuh seseorang. Di sana Leo mulai kesal karena secara teknis Eva itu seharusnya tidak boleh ikut campur terhadap urusannya. Hingga tiba-tiba Get back. ya, Tania tewas karena mendapatkan tembakan telak dari saudari kandungnya sendiri yang memang sudah lama mengincar Tania karena ia mengetahui bahwa Tania selalu menggoda suaminya sehingga perselingkuhan tidak terelakkan. Lorraine, I'm sorry. I didn't mean anything. I didn't mean it. This is my right granted to me by my government. Keadaan mulai mencekam dan mau tidak mau Leo harus kembali lagi mengamankan Eva dan yang lainnya. Sesampainya mereka keluar dari rumah Tania, mereka mendapati bahwa kelompok bersenjata lengkap itu berhasil mendeteksi keberadaan kelompok Leo. Dengan begitu, Leo berusaha membuat Rule melarikan diri dengan aman sehingga semuanya berhasil melarikan diri dengan sukses. Namun semua itu salah. Ternyata mereka tertangkap oleh para kelompok bertopeng yang juga mengincar mereka. Dan ternyata kelompok itu tidak berkeinginan untuk membunuh mereka, melainkan mereka akan menjual kelompok Leo ke suatu tempat.
Dan benar saja, mereka tiba-tiba digiring di sebuah panggung megah yang dihadiri oleh orang-orang kaya. Ternyata mereka berada di panggung lelang The Purge. Siapa yang bisa membayar paling tinggi akan mendapatkan jatah pembersihan diri. Dengan begitu, kelompok Leo digiring ke sebuah arena yang gelap tanpa senjata apapun dan akan diburu oleh para peserta yang berhasil membeli tiket. Namun bukan Leo kalau tidak bisa lepas dari masalah semacam ini. Leo akan beraksi. Semua para penonton ketakutan dengan kebrutalan Leo. Namun sayang, akibat perlawanan mereka membuat Shane tertembak oleh berondongan peluru dari pihak keamanan dan langsung membuat tewas saat itu juga. Kelompok Leo semakin terpojok hingga akhirnya ya, datanglah para kelompok revolusi yang menolong mereka, sebuah kelompok yang dipimpin oleh Carmelo John. Dan jika kalian ingat, salah satu anggota revolusi itu adalah tunawisma yang diselamatkan oleh keluarga Sandin di film The Purge yang pertama. Kini, Carmelo dan seluruh timnya akan membumi hanguskan para pejabat dan orang-orang kaya itu, menunjukkan bahwa mereka tidak bisa seenaknya saja melenyapkan orang-orang miskin yang mereka balut dengan nama malam pembersihan tai kucing itu. Liz dengan kesedihan dan kebenciannya memilih untuk tetap tinggal dan ikut berjuang bersama para kelompok revolusi. Sedangkan Leo yang ditemani Eva dan Kelly melanjutkan tujuannya untuk menuju ke suatu tempat. Take it. This is our time now! And make yourself better, citizen. You want to tell us what we're doing here? Dan ternyata Leo menuju ke satu rumah. Sementara waktu The Purge sebentar lagi akan berakhir. Ternyata Leo menjelaskan bahwa ia sudah lama mengincar pemilik rumah tersebut yang bernama Nicholas. Dikarenakan orang itu telah membunuh putranya. Tidak ada yang bisa membendung kemarahan Leo. Dengan sisa-sisa waktu The Purge, ia pun berhasil menyelinap masuk dan langsung saja menodongkan pistol ke arah pria tersebut. Yang ternyata pria itu pernah berkendara dengan keadaan mabuk sehingga menabrak anak Leo yang waktu itu pulang dari sekolah. Yang membuat Leo murka adalah pria bajingan tersebut bebas dari hukuman sehingga Leo tidak terima bahwa orang ini masih enak hidup dengan bahagia. My fucking boy! I am so sorry. Please don't do this. Look at me. Tell me what he looked like. Tell me what he looked like. So sorry. You're gonna pay for what you did to me. Akhirnya Leo pun keluar dari rumah itu. Namun tiba-tiba ia diserang oleh ketua kelompok bersenjata tersebut dan orang itu memanggil Leo dengan sebutan sersan. Jelas, di sini kita baru dibuka bahwa Leo adalah mantan pasukan khusus pemerintah. Dan ternyata orang tersebut adalah pasukan NFFA yang biasa dipanggil Big Daddy, yang memang sengaja mengatur keseimbangan The Purge. Karena banyaknya orang-orang yang sudah tidak menjadi partisipan di malam pembersihan, angka kematian yang menurun membuat program The Purge kurang maksimal. Sehingga NFFA bertugas untuk membantai para warga sipil yang sudah menjadi target agar keberhasilan angka pengurangan jumlah rakyat tetap bisa sesuai dengan keinginan Bapak Pembaruhan.
Dengan begitu, sebagai langkah akhir, Big Daddy akan meledakkan kepala Sersan Leo. Namun, A nation reborn. ya, satu peluru berhasil meledakkan kepala Big Daddy dan ternyata Leo tidak sampai hati membunuh Nicholas. Terlepas dari kesakit-hatiannya, Leo masih mengedepankan rasa kemanusiaan. Situasi di sana semakin memanas, semua pihak menodongkan senjata satu sama lain hingga akhirnya alarm pun berbunyi, menandakan The Purge telah berakhir. Dengan begitu, Eva dan Kelly dibantu oleh Nicholas langsung saja bergegas untuk membawa Leo ke rumah sakit dan film pun tamat. 7 a.m. March 22nd, the annual Pergamolo of the country of firefighters. Akhir film yang menawan, namun jangan lupa bahwa kita akan bertemu di The Purge yang berikutnya. So jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.